Udah baca Alkitab Deuterokanonika tentang bermati raga, ini topiknya kali ini. Dari asal katanya mati raga. Sirak 23 ayat 16 sampai 19. Dua golongan orang menimbun-nimbun dosa, dan yang ketiga mendatangkan kemurkaan, yakni nafsu yang panas bagaikan api yang menyala, takkan padam sebelum habis diminum. Orang yang berbuat cabul pada tubuhnya sendiri tak berhenti sebelum habis terbakar oleh api. Bagi orang yang cabul, roti apa saja manis rasanya dan tak jemu-jemulah ia sampai mati. Ayat seterusnya bisa dibaca sendiri ya. Jadi sebenarnya manusia di dunia nyata yang udah dari tahap remaja, yang udah menjadi mau beralih ke dewasa, itu maksudnya harus hati-hati dalam konsep seksualitasnya. Manusia di dunia nyata tidak terjerumus pada dosa berlebihan hingga sampai membahayakan keselamatannya. Jadi sebenarnya tahu ya, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, itu udah tahu sendiri. Di KGK nomor 2396 berkata, masturbasi, percabulan, pornografi, dan praktek homoseksual termasuk dosa-dosa yang sangat melanggar kemurnian. Ditulis yang sangat melanggar kemurnian. Manusia di dunia nyata kadang-kadang ya, termasuk aku juga udah berusaha sekali berpantang dan puasa. Ternyata berpantang dan puasa yang di masa wajib-wajib di gereja Katolik itu nggak hanya dengan jurus satu metode itu doang. Kalau manusia di dunia nyata kadang-kadang kok kayaknya masih agak kurang ritual ibadah atau metode-metodenya. Itu bisa juga dengan bermati raga. Bermati raga bisa kapan aja, nggak harus bulan kapan, hari apa gitu ya. Dan juga membaca dokumen-dokumen yang udah ditulis oleh santo-santo yang udah ditetapkan gereja Katolik, yang udah sah kan. Udah ada banyak tuh dokumen tentang topik A, topik B, segala gitu ya. Saint Vincentius Paulo pernah berkata tentang topik bermati raga, tidak menyiksa. Maksudnya kalau bermati raga itu bukan berarti terpaksa gitu ya, bukan berarti tersiksa batinnya, jiwanya gitu. Melakukan amal kasih kepada Tuhan bukan berarti tersiksa. Itu sih yang ku tarik kesimpulannya juga. Sebenarnya Saint Vincentius Paulo berkata kalau manusia bermati raga kembali ke jati diri manusia itu sesungguhnya. Jadi sebenarnya malah semakin normal lagi kodratnya, bukannya berarti aneh, tapi malah jadi kembali ke jati diri manusia itu sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata kepadaku, yang dikatakan seksi itu menyangkal diri. Yang dianggap seksi menurut Tuhan Yesusnya itu menyangkal diri ternyata. Dan Santo Mikael berkata kepadaku juga, yang dianggap seksi sama Maka Pindung sama Santo Mikaelnya itu buah roh pengendalian diri. Manusianya juga bisa berdevosi kepada santo-santo yang udah menerapkan bermati raga. Jadi manusia di dunia nyata ketolong oleh energi kekudusan para kudusnya semasa mereka hidup sering bermati raga. Santo Benedictus pernah bermati raga selama 3 tahun berturut-turut. Gak ada jedanya, setahu aku tuh di trusted source, sumber terpercayanya begitu. Santo Mikael pernah melatihku bermati raga juga. Kata Santo Mikael, masalah jodoh gak penting, yang penting visi misi. Aku udah berusaha sekali, paling lama bermati raga tuh 8 bulan. Jeda sebentar 8 bulan, jeda sebentar terus 8 bulan lagi sampai sekarang. Ini aku mau, dan seterusnya hingga perjamuan kawin anak domba Allah yang perumpamaan seperti perumpamaan di Alkitab. Aku mau menjadi mempelai Allah juga. Jadi aku berusaha sekali bermati raga itu semakin menguduskan tubuh jiwa rohnya, semakin benar di hadapan Tuhan. Jadi banyak cara dan metode. Santo Mikael pernah melatihku itu to do list. Jadi sehari-hari yang penting adalah melatih pikiran. Dari awalnya pikiran itu sehari-harinya mikir besok apa, masak apa gitu, besok kegiatannya apa lagi. Jadinya kalau pikiran manusianya terlatih, tubuh jiwa rohnya juga kehendaknya lebih menuruti keinginan roh. Semoga keinginan dagingnya mundur. Kalau misalnya terus-menerus dengan latihan rohani itu, roh memang penurut tapi daging lemah. Tapi bukan saja sampai di kalimat itu aja daging lemah gitu. Terus udah gitu caranya gimana?
bukan hanya dengan membaca firman Tuhan. Latihan rohani itu bisa dengan juga membuat rohnya kita, roh yang manusianya ini, bukan ya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kan membimbing kita, roh R-nya huruf kecil, rohnya tubuh jiwa roh kita itu kecenderungannya lebih ke roh dengan dilatih. Jadi latihan rohani itu di dokumentasi gereja Katolik ada banyak kan ya, ya begitu.